Iya, sehat Agus. Alhamdulillah. Senang sekali. Dengan siapa di situ? Saya bersama dengan Kang Rey ini tekniknya. Wes, Kang Rey. Salam buat Kang Rey. Iya. Oke, dapat salam Kang Rey dari Agus. Di sini ada Mas Eko, ada Sekar. Oke, halo Pak Eko dan Kak Sekar. Oke, kita akan berbagi informasi ya dari Batam dan juga dari Voice of Indonesia dalam siaran Iya. perbatasan selama 1 jam Betul. pastinya, dan kita akan awali dengan Warta Berita. Oke. Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita bersama RRI Batam. Hari Game Indonesia perkuat industri game nasional. Duta genre di Kepulauan Riau mencapai 3.700 orang. Bersama saya Agus Santika dan Azizah, inilah Warta Berita selengkapnya. Indonesia menempati peringkat 16 pasar game dunia dengan proyeksi pendapatan sebesar $0,5 miliar Amerika Serikat pada tahun 2024. Demikian disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Nel El Himam dalam acara peringatan Hari Game Indonesia. Hargai 8.8 di Jakarta, Kamis 8 Agustus. Di balik potensi besar tersebut, menurut Neil, industri game Indonesia memiliki tantangan yang besar karena ekosistem ideal untuk mendukung pengembangan industri game nasional belum terbentuk. Oleh karena itu, menurut Neil, pemerintah menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 19 tahun 2024 dengan salah satu milestone-nya adalah Hari Game Indonesia untuk mengembangkan dan memperkuat industri game nasional. Hari ini merupakan salah satu milestone dari Perpres 19 2024 tentang percepatan industri game nasional. Dan ini salah satu milestone-nya di mana hari ini dirayakan sebagai Hari Game Indonesia yang oleh teman-teman asosiasi game waktu itu yang diusulkan. Dan ini merupakan salah satu milestone atau puncak kecil di perjalanan nanti Perpres tadi yang di mana kita diminta untuk Mengembangkan memperkuat ekosistem industri game nasional. Neil lebih lanjut menyampaikan peringatan Hari Game Indonesia ini dibarengi juga dengan inisiasi pemerintah meluncurkan kampanye Ayo Hargai atau Hari Game Indonesia 2024. Menurut Neil, melalui kampanye ini telah terpilih 8 game nasional yang dibantu promosinya pada beberapa saluran daring dan luring, yakni Power Rumble, Lokapala, Epic Konkus, Marble TK dan PAUD, Selera Nusantara, Warteg Gelora, Where is My Cat, serta Dadu. Beralih ke berita luar negeri. Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian asal Bangladesh, Muhammad Yunus, Kamis 8 Agustus memberikan penghormatan kepada korban tewas unjuk rasa di Bangladesh yang menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina. Dilansir AFP, kepada wartawan di bandara ibu kota Dhaka tak lama setelah kembali ke negaranya untuk memimpin pemerintahan sementara, Yunus menyebut mereka telah membawa negara itu pada kemerdekaan kedua. Yunus menyerukan pemulihan ketertiban setelah kekerasan berminggu-minggu yang menewaskan sedikitnya 455 orang dan menyerukan warga untuk saling menjaga termasuk kaum minoritas yang menjadi sasaran serangan. Beralih ke berita Batam, silakan Azizah. Baik, terima kasih Agus. Wujudkan remaja berkualitas dalam rangka menyongsong Indonesia Emas, BKKBN Kepri telah bentuk ribuan generasi berencana. Nurul Mahfud melaporkan untuk Anda. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.885 pasangan duta genre atau 3.770 orang yang tersebar di desa kelurahan setempat.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga KSPK BKKBN Republik Indonesia Novian Andusti mengatakan, Duta Genre merupakan agen-agen remaja yang dibentuk BKKBN untuk menyebarluaskan virus generasi berencana di tanah air. Ia menjelaskan Duta Genre memiliki beberapa tugas utama, antara lain mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia dini, kemudian mengajak anak-anak remaja seusia mereka agar menjauhi seks bebas, serta menghindari narkoba dalam rangka mewujudkan remaja berkualitas. Menurutnya, remaja berkualitas juga akan menjadi calon orang tua yang akan melahirkan keturunan yang berkualitas pula di masa-masa mendatang. Saat ini sudah terbentuk 83.000 lebih pasang Duta Genre di seluruh Indonesia dan sudah terbentuk 100%. Kepulauan Riau ini ada 1.865 pasang Duta Genre desa kelurahan atau berjumlah 3.730 orang Duta Genre desa dan kelurahan. Inilah yang akan menyebarkan virus-virus generasi berencana di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan data BKKBN Republik Indonesia, saat ini secara nasional sudah terbentuk sekitar 80.000 pasang Duta Genre atau 160.000 orang di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. Terbentuknya Duta Genre diharapkan mampu menjadi role model atau panutan bagi remaja seusianya sehingga menjadi remaja yang berkualitas untuk Indonesia Emas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Dari berita lainnya pendengar, alam konservasi kini jadi destinasi pariwisata yang berpotensi mendatangkan banyak wisatawan mancanegara. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Yang diarahkan untuk internasional, termasuk wisatawan dari Malaysia, dari Singapura. Wisata berbasiskan potensi alam semakin digemari oleh masyarakat dan juga pelancong asal luar negeri. Tak ayal menggunakan hutan yang dikonservasi menjadi daya tarik tersendiri untuk para turis yang hanya mengenal Batam sebagai kota industri yang sedikit perlahan beralih ke arah kota pariwisata. Salah satu pramuwisata dari Pramuka Saka Pariwisata Kota Batam, Mesah Abednego mengatakan, salah satu daya tarik yang memikat untuk dijelajahi ialah hiking di dalam hutan. Batam yang memiliki sedikit sekali hutan memiliki tantangan tersendiri untuk menyediakan sarana tersebut. Namun untungnya, salah satu destinasi wisata di Batam sudah menyediakan wahana tersebut di Pambil Nature Reserve yang menyediakan wahana trekking dalam hutan yang sistemnya juga berkesinambungan dengan pelestarian hutan lindung. Oh, kalau konservasi alam mereka itu seperti mereka di sana memang buka jalur hiking. Biasanya kan orang buka jalur hiking kan dipotong nih pohon-pohonnya nih kan. Itu memang tidak ada pemotongan pepohonan yang besar-besar, Kak. Dan jalurnya itu memang jalur yang cukup aman dan stabil lah untuk semuanya yang bisa kita lalui. Jadi itu memang kita harus menjaga benar alamnya karena masih itu salah satu hutan lindung yang ada di Batam loh kakakku. Pariwisata berbasiskan hutan konservatif ini ternyata memiliki daya tarik tersendiri khususnya Batam yang berdekatan dengan luar negeri yang padat akan bangunan seperti Singapura. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Muhammad Yunus jadi Perdana Menteri sementara Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, terpaksa mundur dan melarikan diri dari negaranya pada Senin 5 Agustus setelah aksi protes besar-besaran oleh para mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, terpaksa mundur dan melarikan diri dari negaranya pada Senin 5 Agustus setelah aksi protes besar-besaran oleh para mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir. Setelah pengunduran diri Hasina, Presiden Mohamed Sahabuddin memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum diselenggarakan. Mohamed Sahabuddin telah membubarkan parlemen pada hari Selasa 6 Agustus. Sebuah langkah membuka jalan bagi pemerintahan sementara dan pemilihan umum yang baru. Setelah pembicaraan dengan perwakilan dari militer, partai oposisi dan mahasiswa pada hari Rabu pagi 7 Agustus, Sekretaris Pers Presiden Mohamed Sahabuddin, Joinal Abidin mengumumkan bahwa peraih penghargaan Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus akan memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah dilantik pada Kamis 8 Agustus.
Pemerintahan sementara Yunus memerlukan kestabilan, terutama soal keamanan, dalam menyiapkan peta jalan menuju pemilihan umum baru untuk menentukan kepemimpinan selanjutnya. Di satu pihak, banyak yang pemerintahan sementara Yunus ini bakal stabil, mengingat peraih penghargaan Nobel ini memiliki popularitas, penerimaan yang luas, dan pengakuan internasional. Banyak pihak yakin. Di sisi lain, ada keraguan yang muncul karena kestabilan sangat ditentukan oleh dukungan semua komponen. Salah satu elemen kunci yang menentukan kestabilan keamanan pasca kerusuhan adalah militer. Menyadari hal itu, saat wawancara dengan CNN, pendiri Grameen Bank ini mengatakan ingin melihat militer melepas kekuasaan dan menyerahkannya ke sipil. Keinginan Yunus agar militer tidak terlibat dalam urusan politik kekuasaan sangat penting. Karena bila militer Bangladesh terlibat dalam urusan politik kekuasaan pasca kerusuhan, maka hal itu menyulitkan pemerintahan sementara Yunus. Khususnya dalam menyiapkan peta jalan menuju pemilihan umum baru untuk menentukan kepemimpinan baru. Keinginan Yunus tampaknya direspon positif oleh militer. Panglima Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Waqar Uzzaman, telah menyatakan dukungan penuh militer untuk Muhammad Yunus. Waqar Uzzaman dalam sebuah konferensi pers Rabu malam menyatakan Angkatan Darat Bangladesh bersama-sama dengan Angkatan Laut dan Udara akan bekerja sama untuk mendukung Yunus. Pernyataan dukungan dari Panglima Militer terhadap Yunus menghapus keraguan dan kecurigaan banyak pihak. Selama ini, Jenderal Waqar Uzzaman dikenal sebagai sekutu dekat Perdana Menteri yang digulingkan, Sheikh Hasina, dan juga merupakan kerabat jauhnya. Semoga institusi yang dipimpin Jenderal Waqar Uzzaman terus mendukung pemerintahan sementara dan tidak tergoda untuk terlibat dalam urusan politik kekuasaan. Sekian komentar hari ini. Dengan berakhirnya komentar, maka berakhir pula Warta Berita dari Voice of Indonesia dan RRI Batam. Ya, pendengar dan Azizah, kita lanjut kebersamaan kita di siaran perbatasan kali ini ya. Banyak sekali pasti informasi yang akan Azizah bagikan dari Batam dan juga dari seluruh dunia ya kita akan hadirkan. Betul, Agus. Ya, gimana nih dari Batam, ada informasi apa yang bakal dihadirkan? Kalau dari Batam, khususnya di RRI Batam ya Agus ya, karena tadi malam ya,
Indonesia meraih emas lagi nih. Oh ya? Jadi RRI Batam nih pagi ini sedang mengadakan senam bersama dan cek kesehatan gratis. Jadi kantor ramai sekali di sini. Ternyata dampak Olimpiade luar biasa ya. Jadi kita langsung membara semangatnya untuk jadi senam. semakin bersemangat ya, apalagi dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pas kebetulan atlet kita dapat emas. Wah, kado terindah ya kayaknya ya buat kita semua ya. Iya, betul sekali Agus. Dan ini pencapaian yang luar biasa karena tidak hanya 1 tapi 2 emas sudah dikumpulkan ya. Iya, Padahal sebelumnya kita sudah gloomy semua ya, sudah murung gitu. Kok nggak dapat emas? Apalagi bulu tangkis ya, cabang unggulan. Wah, nggak ada yang tersisa kecuali Gregoria ya. Iya. Yang dapat perunggu. Tapi ternyata di cabang olahraga yang lain kita mampu ya. Iya, betul. Dan kita jadi naik peringkatnya ya Agus ya, dari 60 ya, langsung melesat ke 28. 28 sekarang ya? Iya, 28. Perlu kita apresiasi nih, kita bangga dan bahagia lah ya seluruh Indonesia. Iya. Mudah-mudahan masih ada lagi nih ya, yang lain nambah lagi medali ya. Amin. Amin, mudah-mudahan. Yang pastinya hasil Olimpiade kali ini bisa menyemangati seluruh bangsa Indonesia, terutama supaya makin giat olahraga ya, Aiza ya. Betul, dan juga mungkin pemerintah bisa lebih fokus ya, mungkin di atlet panjat tebing ini selalu dapat juara kan ya. Benar. Kurang diperhatikan sama pemerintah, jadi mungkin bisa lebih diperhatikan nanti ke depannya. Ya memang beberapa tahun ini panjat tebing menanjak prestasi Indonesia ya, tapi belum masuk Olimpiade karena baru di kejuaraan-kejuaraan Asia, dunia. Lalu sekarang ada Olimpiade tahun ini momentum ya. Untuk menunjukkan kebangkitan olahraga di cabang panjat tebing yang speed terutama ya. Iya, speed. Wah. Cepat sekali Fredrik ya. Fredrik cepat banget. Sebelumnya juga ya atlet yang cewek juga gitu ya. Iya. Sampai ke semifinal. Wah, pokoknya kok bisa cepat itu ya, kayak Spider-Man juga ya ternyata ya. Bahkan Spider-Man mungkin kalah cepat ya Gus ya. Benar. Tapi Fredrik itu tinggal 1 detik lagi mecahin rekor ya, atau menyamai rekor ya. Betul, iya. Wah, sayang banget ya, tapi itu juga sudah luar biasa buat kita. Yang penting emas ya, Aziza ya. Iya. Oke deh, kita ngobrol-ngobrol lagi setelah lagu berikut ini. Dan kita juga selain kita bersiaran bersama, ternyata juga pendengar kita di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga juga dengerin kita ya. Betul Agus. Melalui RRI Entikong, RRI Nunukan, RRI Ranai, terus kemudian juga studio produksi Bengkalis, Bintuhan, Somlaki, terus kemudian juga di Rote ya. Iya. Itu semua dengerin kita. Terus juga yang pasti seluruh dunia mendengarkan kita juga di online streaming vnews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau khusus di RRI Batam itu bisa didengarkan di platform mana aja, Aziza? Kalau di RRI Batam kami bisa dilihat di Facebook kami, bisa di Instagram kami, dan bisa di YouTube kami. Kalau di Facebook dan Instagram bisa di Pro1 RRI Batam. Kalau di YouTube bisa di RRI Batam Official, Agus. Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Ada Agus. Cinta dan Benci dari Keisha. Halo pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong. Akan ada kejutan bagi pendengar setia Halo Jakarta, Halo Hongkong di edisi yang ke-24. Saya Sekar dan Sam akan bersiaran dari Victoria Park, Hongkong tanggal 11 Agustus dan akan disiarkan kembali di tanggal 18 Agustus. Untuk kamu yang ada di Hongkong, sampai ketemu. Hello Jakarta, Hello Hong Kong. At RTHK Summer Pop-Up, 我哋大家去維園開 party 啊！ Hi everyone, I'm Nabila Gomez from Indonesia. So I'll see you soon at Victoria Park, Hong Kong in Hello Jakarta, Hello Hong Kong. Hello， 大家好，我係力俊 ，RTHK Summer Pop-Up 8月11號同我一齊跳入維園。RTHK Summer Pop-Up Come and dance with me at Victoria Park on August 11. Let's go！ 8月11號 Sunday 3點鐘，我哋響維園見啦！
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar dan Aziza, Indonesia itu sebagai negara yang besar dan kaya akan budaya, terus kemudian juga objek-objek wisata, itu luar biasa ya. Semakin bergeliat pariwisatanya, makin banyak juga maskapai penerbangan internasional yang membuka rute baru ya, menuju ke Indonesia dan sebaliknya. Wah, juga termasuk ke Batam ya? Iya, di Batam juga banyak sekali nih maskapai yang sudah membuka langsung ke negara lain, seperti di Korea Selatan yang baru-baru ini dibuka, Agus. Iya ya, oke, makin rame lah Batam ya kalau gitu ya. Iya. Memang sih Batam memang dari dulu terkenal dengan wisata belanjanya, wisata pesisirnya ya. Wisata laut dan pantai, kemudian juga di sana banyak resort-resort, terus kemudian juga lapangan golf ya, terus juga wisata belanja juga. Itu yang bikin kalap orang-orang Singapura biasanya ya belanja. Dan wisata kuliner juga dong. Oh jelas, iya ada kuliner di Batam banyak. Ngomong-ngomong soal kuliner, ada nggak sih yang baru yang belum kita bahas? Aduh, apa ya Agus ya? Ini Aziza katanya baru 3 bulan pasti udah ini dong, udah 4 bulan berarti sekarang ya? Iya, sudah jalan 5 bulan malah ya. Oh, jalan 5 bulan? Udah Iya. keliling ke tempat-tempat kuliner dong pastinya. Paling yang standar-standar aja sih Agus, kayak epok-epok, kotak-kotak. Kalau yang kuliner baru apa ya? Oh, air balang Agus, mungkin belum tahu ya. Nah, ini dia nih air balang belum pernah kita bahas. Ini namanya aja unik. Itu gimana? Minuman dari apa bahannya? Kalau air balang itu sebetulnya konsepnya itu air yang ada di dalam kaca. Jadi wadah kaca gitu, makanya namanya balang, Agus. Oh. Karena bahasa Melayu, dari bahasa Melayu. Air di dalam kaca, akuarium maksudnya? Bukan Agus, jadi semacam apa ya itu ya? Kan biasa kalau kita jualan air biasanya dari plastik aja kan ya Gus ya? Oh ya? Nah kalau ini orang jualnya lewat balang, kaca yang dibentuk tinggi besar gitu kayak semacam tong. Aha. Oh. Nah. Berarti mirip-mirip dengan yang di Malaysia dong kalau gitu. Iya betul, karena ini memang dari Malaysia terus dibawa ke Batam dan lagi viral. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke street food itu biasanya ada air balang. Oh gitu ya. Oke kalau gitu kalau Malaysia memviralkan ke Indonesia, Indonesia juga harus memviralkan. Kalau di Malaysia mungkin ada air balang, kita punya bolang-baling. Yang mirip-mirip ya Gus ya. Beneran bolang-baling ini. Ada juga Wingko ya, kita viralkan juga nih. Wingko apa nih? Wingko babat dari Semarang? Tahu kan? Tahu dong, saya kan asli Semarang. Nah, itu dia. Kalau gitu kebenaran nih. Kita langsung ke wawancara berikut ya tentang Wingko dan bolang-baling. Oke. Stay tune di siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Batam. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Berjumpa lagi dalam program Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar produk kuliner khas Indonesia, camilan merakyat, Wingko dan bolang-baling. Nah, saya sudah kehadiran tamu istimewa saya saat ini sudah hadir di studio Voice of Indonesia, Ibu Eza Rahmawati. Selamat datang Ibu. Selamat pagi Mas Agus, selamat pagi Indonesia. I love Indonesia and sangat proud banget menjadi orang Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Kabarnya sehat Bu ya? Alhamdulillah. Wah, gimana tadi Agus? Perjalanan ke studio gimana Bu? Ini dari Depok ya, dari Jawa Barat sampai ke Indonesia bagian Jakarta apa nih? Pusat? Pusat ya, jauh sekali tapi banyak gedung dan menyenangkan aja sih. Suasananya kan pas mendung-mendung gimana gitu ya. Asik, alhamdulillah. Iya. Iya. Dan Ibu kurang dekat ya dengan mikrofon.
Oke, baik. Baik pendengar, kita akan bahas. Nah Ibu, bicara tentang produk kuliner khas Indonesia ini banyak sekali ya. Banyak sekali, berbagai daerah punya kekhasan tersendiri. Nah, yang bakal kita obrolin ini adalah wingko dan bolang-baling. Iya. Ini Manado nih yang kita omong ini. Oh, dari Manado ya? Oh, bukan. Dari mana, Bu? Kalau bolang-baling itu dari Jawa Tengah, tapi sebetulnya asal daerahnya itu Jawa Timur loh. Bolang-baling ya. Kalau yang wingko ketukar. Wingko babat dari Jawa Timur, bolang-baling dari Jawa Tengah. Yang mana nih? Nah, ini kita kenalkan ya. Ini namanya bolang-baling. Bolang-baling itu? Ini bolang-baling ya. Di atasnya donat. Karena ini yang saya bawa kali ini kebetulan produk-produk di kedai kami. Jadi, tapi yang kita akan kenalkan hanya 2 ya Mas Agus ya. Yaitu bolang-baling. Kemudian satunya lagi adalah wingko babat. Nah, itu. Iya, wingko babat. Kalau yang ini namanya dadar gulung. Ya, ini orang Jawa Tengah punya, Jawa Barat punya, dan ini kroket. Kroket ini akulturasi dari negeri Belanda ya ceritanya. Kalau kita combro. Ya, tapi kalau ini kroket karena terbuat dari kentang. Baik. Iya. Pasti nanti ada latar belakangnya nih yang bisa diceritain. Tapi sebelum ke produk kulinernya, Bu, Bu Esa ini seorang foodies, seorang pecinta kuliner yang konon katanya guru dulunya. Bahkan bahkannya itu nanti kita lanjut. Tapi boleh. Kok bisa dari guru kemudian merambah ke kuliner? Ini gimana ceritanya Bu? Saya kebetulan lahir di tengah keluarga yang ibuku itu ibu rumah tangga banget ya. Beliau pencinta memasak, dan kami orang zaman dulu itu dilarang jajan di luar ya, karena kalau dijajan di luar itu dianggapnya kurang bersih. Jadi selalu dalam kegiatan keseharian beliau selalu bikin apa-apa bikin sendiri. Nah, itu kemudian menjadikan saya, adik saya, kami berkeluarga ada 4, yang cewek-cewek tuh seneng banget memasak, tapi hanya untuk yang mudah-mudah saja. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu my babe, pacar saya berhenti kerja, udah selesai, terus anak saya yang bungsu kepingin wira swasta. Jadi kami pikir yuk kita bikin sebuah bisnis kecil-kecilan kuliner gitu ceritanya. Padahal saya tadinya nggak pernah berjualan, tapi suka produk dan dari dulu suka ikut lomba-lomba antar RT RW gitu. Jadi setelah suami atau bapak pensiun, baru terpikir tuh. Iya. Baru terpikir dan kemudian ibu menyanggupi, hayu gitu ya. Iya. Anak-anak saya kan cowok semuanya ya, laki-laki, mereka bilang ayo. Kita backup gitu ya. Artinya mereka ini ternyata kalau kita mau usaha, keluarga itu nomor 1 pendukung ya. Jadi harus kalau orang berusaha tuh satu dengan yang lain harus mendukung, walaupun itu hanya kata-kata ya, tidak bisa tenaga, tapi itu sangat berarti buat kita untuk maju gitu. Saling melengkapi, saling menguatkan. Ya, benar. Pinter 100 buat Mas Agus. Iya. Terus sambil berjalan kan ibu masih aktif waktu itu ya? Iya, saya masih 3 atau 4 tahun mengajar. Jadi saya minta sama anak saya yang bungsu, yang bosnya kedai ini, namanya Raffi Aji. Mas, ibu boleh ya minta 1 kapling kecil etalase, di mana itu berisi kue kreasi ibu 1 atau 2. Oh silahkan. Gitu ya. Karena masih ngajar kan, nggak mungkin produk pagi-pagi berangkat dari rumah ke sekolah. Saya mengajar di SMA sebuah di Jakarta Selatan, dan sekolah itu keren banget tata tertibnya. Jadi harus jam 5. Gimana ngatur masak, rencana pengajaran, jadi seadanya kemampuan aja pada saat itu. Oh gitu. Nah, tadi kan saya ada clue, bahkan saya ingin intermezzo sedikit ya dulunya sebelum kita lanjut ngobrol. Konon kabarnya ibu ini seorang guru dari murid yang sudah sangat populer di Indonesia. Nah, itu keren banget. Afgan, betul ya, Bu? Afgan. Gurunya Afgan itu ganteng banget. Dia ganteng, gitu ya? simpatik, terus suaranya bagus banget loh.
gitu ya. Emang dari sekolah udah kelihatan talentanya. Dia Raisa itu kan satu angkatan tuh. Satu angkatan ada di SMA kami. Boleh disebutin? Raisa juga. Yoi. Terus siapa lagi? Ada siapa ya? Ada Tika Panggabean. Oh ada, Yosi. Itu Yosi kan juga kan ya. Nah, Yosi itu dulu senangnya main basket. Terus ada itu deh, ada politikus. Aku lupa deh. Banyak sih orang-orang. Banyak ya. Orang-orang. Ternyata bu gurunya adalah Bu Eza ya. Iya. Kan lagi nonton nggak ya? Nonton semoga mudah-mudahan ya. Akan halo apa kabar? Baik. Balik lagi ke kue mue yang akan dikenalkan, Wingko dan bolang baling. Kita ke Wingko dulu deh kayaknya. Kalau Wingko ini kan udah terkenal sekali sebagai oleh-oleh juga gitu ya. Ya, ini Wingko. Itu bahannya dari apa sih Bu sebenarnya? Yang utama adalah tepung ketan, beras ketan putih. Ya. Jadi beras ketan itu ada dua, ada ketan putih, ada ketan hitam. Kemudian kelapa parut. Kelapa parutnya harus yang setengah, agak-agak. Jadi muda, di atasnya muda deh, tapi jangan tua-tua banget. Kemudian di parutnya kita minta parut kasar dan miring. Jadi supaya teksturnya agak panjang-panjang, ya. Kayaknya kalau sekarang marut udah nggak zaman lagi ya. Kita gampang kok pergi ke tukang kelapa. Kemudian ada margarin dilelehkan, terus garam sedikit dan harusnya menggunakan air kelapa. Tapi saya ganti dengan air santan. Nah, jadi supaya lebih lebih gurih ya. Lebih gurih ya. Tapi sebetulnya kalau pakai air kelapa juga bagus kok. Soalnya air kelapa itu kan manis ya. Jadi enak aja. Kelapa muda dong? Enggak, air kelapanya si ini. Kan kalau kita mau belah si kelapanya kan ada airnya. Nah, airnya dipakai. Kalau orang Jawa kan buat bacem. Nah, ini juga bisa buat untuk si wingkonya. Jadi nggak ada yang dibuang ya? Nggak ada yang dibuang. Gitu. Nah, dan gampang banget ini Mas Agus. Udah ditakar-takar, jadi lebih banyak kelapanya ya ketimbang dari tepungnya. Terusnya masukkan margarin yang dicairkan, kasih gula pasir, kita tes coba dulu, jangan terlalu manis, kasih garam sedikit ya. Terusnya diaduk-aduk-aduk. Lembutannya itu lembek saja. Dan jadi kalau diangkat gini jangan netes ya, itu udah encer banget. Nanti akan susah ketika kita membaliknya di oven. Bukan di oven sih sebetulnya, ini dia ada semacam alat untuk cetakannya. Tapi kalau orang zaman dulu pakai plat-plat gitu, kemudian diratakan menjadi berbentuk segi 4, kemudian dibakar, dipanggang di arang kayu. Itu enak lagi baunya. Oh, jadi panggang ya? Panggang bukan ini. Goreng ya? Enggak, jangan. Kalau yang digoreng si bolang baling nanti. Dengan dipanggang dia lebih sehat kan? Ini pun juga saya panggang, tapi ada pemanggangnya sekarang kan udah lebih praktis modern, ya. Praktis. Ada yang isinya lingkarannya 6, ada yang 9, ada yang 12. Aku pakai yang 12 biar cepat selesai. Tapi jangan salah, ini prosesnya kurang lebih, kan di teori kita diajarkan atau kita lihat di YouTube deh, ada 20 menit, 30 menit, ini 1 jam. Supaya dalamnya ikut matang. Ikut matang dalamnya, ini merata ya Bu ya? Iya betul. Oh gitu. Berminat nggak nyoba? Oh pasti dong. Tadi sebenarnya udah ngincer-ngincer sih, tapi karena masih dibungkus, masih disegel. Oke, nanti nanti setelah ini ya Bu ya. Terus itu tadi kan adonannya harus lembek, kemudian dicetak. Itu harus presisi nggak Bu? Apa-apanya gitu? Dari waktunya, dari cetakannya supaya sempurna. Yang utama adalah apinya harus kecil banget. Oh, apinya api kecil ya? Iya, apinya kecil banget. Kalau di kompor gas itu apinya cuma setengah senti. Jadi dia bisa disambi ngapain? Berarti api yang tengah itu ya? Api yang tengah dari yang kompor gas. Oh, yang luar? Yang luar. Oh, yang luar. Kecil banget. Kayak kita bikin rendang kan juga. Ya. Tipis banget ya. Asik kok. Terus nanti dia akan tercium bau wangi, ya. Terus kalau di cetakan saya dia bunyi kretek gitu halus ya. Itu berarti sudah saatnya kita mencoba ngintip untuk dibalik. Tapi beberapa kali sih intip-intip, tahu-tahu cuma gosip nih, baunya enak, tapi ternyata belum coklat. Karena kalau coklat enak, gosong-gosongnya itu ada sensasinya ya.
Iya. Oh, Gitu. sampai gosong-gosong gimana gitu ya. Tapi tidak gosong dalam arti kata. Jangan gosong pahit banget. nantinya enggak ya. Pahitnya sih enggak, cuma agak keras ini saya agak kegosongan nih. Ya, tapi lucunya kalau di kedai ada yang cari yang gosong. Jadi seleranya tuh macam-macam orang gitu ya? pembeli ya. Aku mau yang gosong Bu, gitu ya. Tapi gosongnya merata nggak Bu biasanya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh. Dia nggak bisa merata kecuali kelamaan kita ngapain ya? Gosong semua. Gitu. Iya, gitu ya. Itu Pinko. Jadi dia itu kalau kita iseng-iseng belajar story-nya, dia lahir di Jawa Timur. Babat itu adalah nama sebuah kecamatan. Kabupatennya apa ya? Kabupatennya tuh Lamongan ya. Lamongan. Dia dari Jawa Timur sebetulnya ya. Ketika itu tahun kalau nggak salah ada 2 orang sepasang suami istri orang Tionghoa yang berada di daerah itu tahun 1898. Menciptakan kue tadi secara tradisional pastinya, karena kita kan ngomongin soal jajanan kerakyatan ya. Jadi masing-masing punya kekhasan dari setiap daerah. Nah, terus si bapak ibu Tionghoa ini punya anak 2 nih ceritanya. Nah, dua-duanya ternyata punya talenta untuk masak. Nah, tapi yang lebih kenceng anak yang kedua. Setelah bersuamikan seseorang yang juga Tionghoa, karena kondisi pada saat itu kalau nggak salah Jepang kalah di Perang Dunia keberapa tuh ya, kocar-kacir 1944, terusnya anaknya yang nomor 2 ini hijrah ke Semarang, jadi meninggalkan Jawa Timur Lamongan tadi. Terus tahun 19 saya baca-baca gitu 1946 mereka menciptakan kue ini di daerah Semarang. Berdua ini tahu nggak, kita suka beli wingko yang capnya kepala lokomotif. Oh iya? Ya, itu kan dulu orang bapak ibu saya kan orang zaman dulu almarhum ya. Dia bilang spur itu kepala lokomotif. Ya. Itu adalah, nah itu cikal bakalnya si orang Tionghoa itu yang pertama kali menciptakan si wingko ini. Enak banget Baru tuh. tahu saya. Nah tapi kesininya banyak banget yang nyontek. Jadi semuanya pakai kepala lokomotif. Aku mau bikin merek kepala apa ya kira-kira ya. Jadi akhirnya dia bikin somasi tuh yang sepasang anaknya yang kedua itu bikin label yang disahkan bahwa kepala yang pertama yang bikin adalah mereka. Dan semakin lama semakin kecil loh Mas Agus bentuknya. Karena mungkin harganya lebih mahal. Ya, dan itu memang legit banget kalau kita makan yang merek itu. Dari sekian banyak kue yang Ibu buat, tentu Ibu fokus juga mungkin ke beberapa gitu ya. Karena mungkin kan tergantung peminatnya juga. Atau mungkin next Ibu punya inovasi yang lain, buat yang lain atau gimana? Setiap sebulan sekali kita mikir ya, karena gini, orang tuh senang pada sebuah kue itu biasanya tidak stabil terus gitu kan. Pada beberapa saat dia bosan, dia kan cari lagi yang lain. Jadi kadang-kadang inovasinya malah justru datang dari konsumen. Enaknya, Bu, ada kue ini enggak? Nah ketika dia nanya ada kue ini enggak, beberapa kali pembeli bertanya seperti itu, berarti saat itu kami harus berkreasi baru. Oh gitu. Alhamdulillah. Soalnya kue itu juga memakan waktu dan tenaga ya. Ini gitu kan ini kan kreasi ya Mas ya. Kreasi, betul. Dari tepung. Ya, tapi dari sekian banyak itu ada pernah pengalaman menarik gitu ketika jual kue atau ketika mengolahnya? Oh iya. Apa Bu? Bantet. Aduh. Saya pernah ya dapat pesanan bukan kue ini. Bolu. Iya? Bolu yang satuan yang kalau dijual tuh merekah kan? Oh iya. Terus ya. Dan itu paling PR buat saya. Pas pada saat itu untuk acara 17 Agustus. Aduh, saya udah coba dulu sebelumnya, keren. Ya, saya kasih pewarna ungu, jadi keren kan, ungu dan putih cantik itu. Terus sampai saya pamer ke adik saya kan juga senang bikin ya.
oh keren kamu Mbak, bagus banget, bagus. Esoknya itu setengah, jadi dia nggak bangun gitu. Aduh ya rasanya pengen. Padahal perasaan udah sama gitu ya. Udah sama, polanya. ternyata apa salahnya? Apa Bu? Wahai para pecinta bolu. Jadi bolu itu, ingat nggak ceritanya siapa tuh yang perjaka menemukan selendang Joko Tingkir ya? Joko Tingkir atau apa? Joko Tarub. Jaka Tarub. Jaka Tarub. Kan istrinya masak nasi 1 butir tidak boleh dibuka ya? Iya. Pernah kan gitu dengar ceritanya? Itu ternyata Alkisah itu ada di pembuatan apa? Bolu yang itu. Jadi kita kalau udah ngukus tek gitu ya, kita lihat timernya. Oke, 25 menit. Dan jangan berani-berani kamu ngintip atau penasaran. Jadi nggak boleh gini nih. Aku gituin, jadi pas aku bukan, hush, cuma sedetik gitu ya. Wis mengembang, seneng kan? Tutup lagi, habis tutup dia amblek. Berarti memang nyata itu ya Bu ya, nggak boleh diintip. Betul. Terus saya minta maaf dong sama yang pesen ya. Iya iya. Aduh maaf ya, kalau gitu bayar setengah harga aja. Karena apapun dia perlu, saya juga musibah ya. Kalau nggak mau diambil juga nggak apa-apa. Iya. Kalau mau kasihan sama saya bayar setengah, kalau nggak diganti pun nggak apa-apa. Tapi habis itu saya bikin bolu, aduh, saya nggak berani lagi ngintip lagi. Tapi hikmahnya jadi pelajaran Bu ya. Iya. Hikmahnya jadi pengalaman yang berharga. Kalau bolang-baling ini yang di kan itu. Karena dia ingin mengenalkan kepada rakyat Indonesia bahwa ada kue enak, namanya Oli Balen tadi. Tapi orang kita nggak bisa ngomong, jadinya bolang-baling. Bolang-baling. Ada lagi tuh orang Tionghoa juga bilang, kan dia minta sama asistennya, ya PRT-nya kali ya, goreng. PRT-nya katanya ngelamun, harusnya kan dibolak-balik tuh. Olah kali jadinya bolang-baling gitu katanya, cerita rumor ya mungkin ya. Karena memang dia harus bolak-baliknya kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 ya, gitu. dua sisi 2 kali. Dan minyaknya harus banyak. Gitu ya. Baik. Iya ya, ternyata ini umurnya udah berabad-abad ya. Iya. Wingko dan bolang-baling ini. Iya. Tapi Bu, bicara tentang camilan kita yang merakyat dan tradisional itu ternyata bertahan. Tapi juga camilan-camilan modern juga tidak kalah juga serunya ya. Serunya masuk ke Indonesia. Betul. Nah, bagaimana menurut Ibu? Kalau saya dulu waktu saya muda, saya penasaran ya makan kue-kue buatan luar, karena beda rasanya. Dia banyak sekali keju dan susu, ya, keju, susu, margarin, dan keju pun kan bermacam-macam itu kualitasnya. Enak banget, tapi dia maaf ya, bukannya tidak suka saya, tapi dia cepat membuat kita kenyang. Terus mungkin juga karena kita nggak ngerti sejarahnya. Kita makan karena just kepingin tahu, buat enjoy aja ya. Tapi kalau kue tradisional, kue rakyat ini ya, kayak gini. Saya tuh kenapa bikin begini tahu nggak? Suami saya bilang gini, Ma bikin dong wingko ya. Waktu itu dia usulnya. Terus oh iya ya, kenapa saya nggak bikin wingko? Saya tuh dulu seneng banget nungguin bapak saya pulang turne, kan beliau orang pertanian, suka melatih petani-petani di luar. Kemudian kalau ke Semarang, dia pulang tuh mesti bawa wingko. Dan saya tuh ngarep-ngarep antara kepulangan bapak saya dan wingkonya, sehingga ketika saya makan wingko ini, saya merasakan ada kenangan di situ. Nah, jadi kita makannya kayak nggak cuma makan rasanya, tapi ada sesuatu yang bisa kita ingat. Itu asik banget. Iya, benar. Harus begitu. Harus begitu. Nah, kalau makanan terus gitu menurut saya. Iya. Kalau anak muda sekarang kan makan terus nendang, makan udah selesai ya. Kalau orang zaman dulu
Ada cerita. Ada literasi yang bisa mendukung supaya lebih kita mencintai kuliner kita. Betul. Nah, Ibu, kalau kita ngobrol terus memang nggak ada habis-habisnya ya? Iya, Apalagi soal ini seru banget ya, soal makanan khas Indonesia yang tradisional ini nggak ada habis-habisnya, dan luar biasa Ibu ikut mempertahankan tradisi itu sampai sekarang. Alhamdulillah. Apa harapannya, Bu? Singkat saja ke depan, mungkin terkait dengan ya tidak hanya Ibu tadi berjualan, tapi juga ada nilai-nilai sosial, ada juga mungkin misi-misi tertentu juga untuk kelestarian kuliner tradisional kita. Harapannya mudah-mudahan banyak anak muda yang bisa menghidupkan lagi nilai-nilai tradisional dan penuh kebanggaan, tapi menemukan inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa akulturasi ya dengan kue-kue luar dalam bentuk, kalau ini kan bentuknya tradisional ya, bolang-baling segi 4, mungkin bisa dibikin menjadi oval, tapi begini, di kedai kami bikin yang bulat, itu orang lebih senang yang segi 4. Padahal yang bulat itu lebih cantik loh. Tapi kenapa orang lebih senang yang segi 4? Mungkin karena ya ini khas daerah Gelundeng yang di Nganjuk disebut itu ya. Jadi mereka beli emang ini khas tradisionalnya begini gitu ya. Tapi mudah-mudahan orang-orang muda bisa cari inovasi yang menarik sehingga bolang-baling kok jadi gini ya, keren banget. Mudah-mudahan lebih maju ya. Lebih maju ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iyalah, dan pasti. Terus bisa generasi ke generasi itu tetap ada makanan-makanan tradisional kita ya. Dan menarik perhatian dunia. Nah itu dia Bu yang penting. Jadi bikin orang-orang asing itu datang ke sini karena rindu pada nilai tradisional kita. Betul. Mereka nggak punya loh. Mereka nggak punya. Kita nih unik loh, negara yang unik ya. Sekali, ya. Alhamdulillah. Baik, terakhir sekali nih Bu, silakan Ibu mempromosikan. Tempatnya kan belum dipromosikan dari tadi. Kami berada di Pondok Sukmajaya Permai, daerah Depok, Jawa Barat. Itu ada perumahan di depan sekali ada ruko kecil-kecil, terus ada Indomart, Alfamart. Kami di antara itu di pinggir jalan, kedainya kecil namanya Kedai Badar. Yang dijual di situ macam-macam loh, Mas Agus. Ada dimsum, ada Thai tea dan minuman-minuman yang lainnya, dan ada snack macam-macam, ada yang kering dan ada yang basah. Bisa take away, bisa juga di tempat. Bisa di tempat tapi hanya untuk orang 6. Karena tempatnya kecil. Jadi sebelum pisah aku pengen bicara nih, ada pantun. Boleh ini dia. Boleh dong. Jalan-jalan ke pasar Jumat. Cakep. Nggak perlu membawa jimat. Cakep. Pulangnya jangan lupa mampir ke Badar yang jualan donat. Karena donatnya empuk, rasanya nikmat. Gitu Mas Agus. Luar biasa. Terima kasih Bu Eza sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol. Seru sekali. Ya, terima kasih juga ya. Waktunya terbatas Bu ya. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada RRI Keliling Indonesia di Voice of Indonesia. Ya, di Voice of Indonesia. Ya, Aziza, kita sudah ke Semarang dan Jawa Timur juga. Iya, betul Agus. Ngobrolin tentang wingko dan bolang-baling ya. Dan sekaligus sebenarnya kita harus pamit juga karena waktu terbatas, karena ada satu lagi picture dari Batam yang akan kita putarkan ya. Iya, betul Agus. Terima kasih Aziza sudah bersama Voice of Indonesia. Iya Agus, sama-sama. Kita jumpa lagi Jumat depan ya. Iya, Jumat depan. Sampai jumpa lagi Agus di Jumat depan. Oke, Aziza dan juga teman-teman di RRI Batam. Terima kasih juga teman-teman di RRI Entikong, Nunukan, Ranai, juga SP Bengkali, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Pastikan terus bersama di siaran perbatasan Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Semakin kesini, game menjadi suatu hal yang profitable. Game kian menggoda dengan keuntungan yang ditawarkan. Pasar game kian meluas, dari anak-anak hingga dewasa, semua menyukai game. Genre dan tipe game juga semakin variatif dan berubah secara dinamis. Dalam pemikiran seseorang yang sangat menyukai dan memainkan game, mungkin pernah bermimpi untuk membuat atau menciptakan game sendiri atau yang disebut game developer. Arif Muspita menjadi salah satu orang yang merealisasikan mimpi itu dengan mendirikan game developer studio di Batam bernama Float ID.
Ini latar belakang saya dulu. Voice of Indonesia. Pikiran seseorang yang sangat menyukai dan memainkan game mungkin pernah bermimpi untuk membuat atau menciptakan game sendiri atau yang disebut game developer. Arif Muspita menjadi salah satu orang yang merealisasikan mimpi itu dengan mendirikan game developer studio di Batam bernama Float ID. Ini latar belakang saya dulu. Saya itu lulusan Diploma 3 Politeknik Negeri Batam. Itu Teknik Informatika tahun 2015. Nah, setelah itu saya lanjut jenjang di Politeknik sebagai multimedia jaringan dan itu Diploma 4. Di saat itulah Float ID itu terbentuk. Jadi pada saat tahun-tahun 2016, pada saat saya masih kuliah itu tahun-tahun itu saya juga membentuk Float ID dan saya masih kuliah juga. Nah, jadi pada saat 2016 itu kebentuklah tim itu. Awalnya kita masih game-game biasa sih, game nggak layak dijual lah gitu. Nggak layak, jadi itu cuman untuk show off ke dosen juga. Waktu itu kan ada pembelajaran atau kuliah tentang game developer. Akhirnya dapatlah momen ada satu program gitu dari Politeknik tentang wirausaha mahasiswa. Jadi kita ajuin dan akhirnya lolos, dapatlah kita pendanaan. Nah, setelah itu dapat pendanaan, dapat kurang lebih kalau nggak salah 5 jutaan kalau nggak salah. Nah, baru kita tekunin sampai sekarang. Dalam membuat game, Arif mengungkapkan dibutuhkan tim yang solid agar dapat menghasilkan sebuah game yang berkualitas. Baginya, membentuk tim tersebut menjadi tantangan bagi studio game developer. Kalau misalkan kita ngomongin game developer, berarti harus butuh tim. Nggak bisa kita sendiri semuanya. Jadi di game developer itu ada yang namanya game artist atau game design. Terus selanjutnya ada game programming yang itu lebih ke logika-logika ketika objek itu ketemu objek ini apa yang terjadi gitu. Nah, jadi kesulitannya itu paling ya ngebentuk tim itu sendiri sih. Sebenarnya yang paling dasar itu adalah ya pasti niat kan. Awalnya itu adalah kemampuan. Kita harus tahu kemampuan kita di mana. Jadi game developer itu banyak bidangnya. Kayak game programming atau game design dan banyak bidang yang lainnya juga. Nah, jadi kita pahamnya di mana. Jadi kita nggak bisa memanage semuanya. Jadi butuh tim itu. Untuk membentuk itu juga butuh kemampuan yang lebih juga. Arif menceritakan Float ID memfokuskan diri untuk menghasilkan game yang dipasarkan melalui Play Store. Namun selain itu, ia dan tim juga membuka diri untuk menerima pembuatan game custom sesuai dengan kebutuhan klien. Untuk 2016 waktu itu kita publish 6 game. 2016. 6 game. Nah, dua game itu ada yang custom. Custom itu dari partai tertentu. Jadi mereka order kita, ya, jadi kita buatkan itu termasuk yang 6 itu tadi. Jadi kalau game itu sifatnya continue. Jadi ketika kita nggak ada project dari luar, maka kita ngembangin game sendiri dong. Ngembangin game dengan terus mengupdate. Ketika ada bug, ketika ada masalah, kita harus update terus kayak gitu. Sama kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya. Jadi continue. Dari beberapa game yang dihasilkannya, Arif mengungkapkan ada 2 game yang cukup populer, yaitu game Gonggong in the Sky dan game Bisa Jadi. Kita itu buat game Gonggong in the Sky. Gonggong in the Sky itu awalnya itu desainnya adalah ghost loh, hantu. Awalnya itu desainnya hantu. Jadi tim saya, kenapa nggak kita angkat Khazanah Kepri gitu. Ya udah kita angkat lah. Jadi awalnya itu namanya Git Ghost in the Sky. Jadi pas pula namanya G depannya. Jadi
gonggong in the sky. Yang kedua, game bisa jadi itu waktu itu bikin emosi orang sih sebenarnya. Karena kondisinya itu gameplaynya atau cara mainnya itu kayak game di TV itu kayak It Bulaga, yang kita nebak di atas kepala ada clue-nya gitu, kayak misalkan binatang. Terus jawabannya misalkan jerapah, berarti kita harus nebak lahirnya tinggi. Oke, kita tulis jerapah gitu. Nah, itu banyak orang yang Anda baru saja mendengarkan siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.